Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 3 September 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Tuhan Pembela Sesungguhnya. Tuhan Pembela Sesungguhnya. Firman Tuhan terambil dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Allah. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa agar kami punya sebuah pemahaman bagaimana cara Tuhan membela, dan Tuhanlah pembela yang sesungguhnya bagi orang-orang yang hidupnya dalam kebenaran, hidupnya hidup dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah salah di dalam membela siapa yang harus dibela dan siapa yang sesungguhnya yang harus dihukum dan disiplin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan, dari sekian banyak ayat-ayat yang disampaikan dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan untuk menolong saat teduh dan doa sahabat seperjalanan setiap pagi, maka 1 Samuel pasal 2 ayat ke-8 yang menurut saya sama dengan ayat-ayat yang lain, yang perlu diulang-ulang bahkan mungkin tanpa penjelasan pun. Firman Tuhan ini akan berbicara secara langsung kepada sahabat seperjalanan. Coba perhatikan baik-baik kalimat demi kalimat dari ayat 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-8. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur. Debu dan lumpur adalah bagian yang rapuh, bagian yang menunjukkan kalau masuk dalam lumpur itu artinya ada istilah mengatakan orang sudah jatuh tertimpa tangga, terjerembab ke tanah. Kalau sudah terjatuh ke tanah saja, itu adalah sudah hidup yang malang. Namun Alkitab mengatakan dari dalam lumpur. Lumpur berarti lebih bawah dari tanah. Anda tenggelam. Jadi kalaupun tenggelam, Anda terhisap oleh lumpur hidup, maka Anda tidak lagi terjerembab di atas tanah, namun ke dalam lebih bawah dari tanah. Dan Allah menjanjikan Tuhan akan mengangkat orang dari lumpur dan menjadikan orang juga yang hina seperti debu diangkat, dan Alkitab mengatakan apa? Untuk mendudukkan dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Bayangkan. Jadi kalau Allah itu membela dari dalam lumpur, dari debu yang hina, dikatakan engkau miskin, engkau tidak punya kesanggupan, engkau tidak punya apa-apa. Namun firman Tuhan berkata Tuhan akan memberikan kursi kehormatan dan membuat engkau didudukan dengan para bangsawan. Bukan perkara yang sulit buat Tuhan melakukan semuanya itu. Dan ayat kalimat yang berikut yang luar biasa. Apa yang dikatakan di sana? Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Setiap kesombongan manusia, ingat baik-baik. Engkau berdiri di atas alas bumi yang bernama daratan, dan daratan itu adalah Allah yang menciptakannya. Sehingga sewaktu engkau menginjak apapun di dalam dunia ini, engkau sedang melakukan segala sesuatu di atas ciptaan Allah. Engkau sombong punya mobil, mobilmu ada di atas daratan. Engkau sombong punya rumah mewah, rumah mewahmu ada di atas daratan. Engkau punya kedudukan di istana-istana dan katakanlah tempat-tempat yang mewah, maka tempat-tempat yang mewah itu pun dibangun di atas daratan yang Allah ciptakan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pahami baik-baik bagian firman Tuhan ini. Saya bacakan kembali. Begitu luar biasa ayat ini. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya
Ia menaruh daratan. Sahabat seperjalanan, catat ayatnya. 1 Samuel pasal 2 ayat ke-8. 1 Samuel pasal 2 ayat ke-8. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sehingga sewaktu kita diperlakukan tidak adil, engkau menjadi orang yang terhina, engkau menjadi miskin karena satu dan lain hal, karena keadaan atau karena engkau dimiskinkan oleh pihak lain yang berbuat curang kepada engkau, apa yang firman Tuhan katakan? Tuhan akan angkat engkau dari lumpur. Tuhan akan angkat engkau dari debu. Apa yang menjadi orang engkau dihinakan oleh orang lain. Dan Tuhan berkata, Aku akan mendudukkan engkau dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Ketidakadilan di dalam dunia ini bisa terjadi kapan saja. Biasanya pelaku yang tidak adil biasanya yang kaya menekan yang miskin. Karena yang miskin bagaimana cara menekan yang kaya? Susah. Yang berkedudukan menekan yang di bawah. Itu potensinya besar. Tapi yang di bawah bagaimana menekan yang berkedudukan? Paling demo mungkin ya. Demo mungkin. Yang pandai, yang cerdas, yang punya keahlian menekan yang tidak terampil dalam hidup. Sehingga orang kalau tidak memiliki banyak aspek di dalam hidupnya, sudah tidak cerdas, sudah miskin, sudah tidak punya daya, sudah tidak punya keterampilan. Apa yang bisa dibela? Alkitab mengatakan hanya satu unsur yang harus engkau miliki. Engkau hidup di dalam kebenaran, engkau berjalan bersama dengan Allah, karena Allah akan membela orang-orang benar. Karena Allah akan membela orang-orang yang tertindas. Karena Allah akan membela orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Karena Allah akan membela teriakan-teriakan anak-anak, teriakan para janda, anak yatim piatu, para pendosa yang mau bertobat, mereka yang terpuruk, mereka yang terpenjara karena kasus dan segala sesuatu. Namun engkau mau bertobat, maka engkau akan diangkat. Yang perlu engkau miliki adalah hati yang diserahkan kepada Allah. Hidup yang mau diubahkan oleh Allah dan mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berapa banyak perlakuan tidak adil, ancaman, tekanan yang sedang engkau hadapi karena keadaan, karena situasi ekonomi, karena hutang piutang. Apa yang engkau akan andalkan? Dan Allah menjanjikan firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita adalah pembuat ketidakadilan, jangan minta keadilan kepada Tuhan. Jangan-jangan kita justrulah yang pembuat ketidakadilan. Kadang-kadang kita mengalami tekanan dan segala macam karena perbuatan salah kita. Maka yang perlu engkau minta kepada Tuhan bukan minta keadilan, tapi minta pertobatan. Karena ada banyak faktor tekanan dan segala sesuatu karena problem dan kesalahan yang kita buat dan orang membalas apa yang kita lakukan. Maka hal tersebut bukan minta keadilan, tapi engkau datang kepada Tuhan minta pertobatan. Engkau berubah, engkau bertobat. Namun kalau engkau yang seperti Alkitab katakan, engkau terhina oleh lingkungan, oleh keadaan, oleh tekanan, engkau menjadi miskin karena diperlakukan tidak adil, karena kesewenang-wenangan, karena tekanan-tekanan oleh pihak luar, Alkitab mengatakan jangan takut. Tuhan akan mendudukkan engkau dengan para bangsawan dan membuat engkau memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Ingat baik-baik, Tuhanlah pembela sesungguhnya. Ayat yang sudah kita baca mengajarkan secara luar biasa. Tuhan pembela sesungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, kami berdoa untuk seorang Bapa yang mengalami gangguan bagian telinga. Ya Tuhan, sering ada bunyi-bunyian tertentu. Kami berdoa jamah dan sembuhkan. Kami berdoa untuk salah seorang sahabat seperjalanan yang ada di Jawa Tengah yang sedang berhadapan dengan kasus hukum. Ada tekanan-tekanan yang ingin merugikan yang bersangkutan. Hamba-Mu berdoa, Tuhanlah pembela di atas segala-galanya. Kami serahkan ya Tuhan untuk segala perkara.
dalam kehidupan kami. Kami meyakini Tuhan pembela sesungguhnya. Hamba berdoa buat yang sakit sembuhkan, buat yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan rencana, kehendak, dan cara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan pembela sesungguhnya, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.